Aku teringat satu ayat yang sangat lembut. Dan kami jadikan tidurmu sebagai pelepas lelah. Surat An-Naba ayat 9. Tidur bukan sekedar jeda. Jika kamu menemukan ruang kecil ini, anggap aja kita sedang duduk bersama. Pernahkah di saat lampu mulai diredupkan, ketika dunia perlahan diam, dan semua suara terasa menjauh, justru pikiran kita malah semakin ramai? Pernahkah kamu merasa malam bukan lagi tempat untuk beristirahat, tapi berubah menjadi ruang sidang, di mana kenangan, penyesalan, dan ketakutan datang bergantian mengadili hati kita? Aku pernah. Dan mungkin aku masih sering mengalaminya. Sebagai seorang penyintas GERD dan anxiety, malam hari bukan hanya tentang memejamkan mata. Malam adalah medan pertempuran antara tubuh yang lelah dan pikiran yang seakan menolak untuk berhenti bekerja. Di saat dunia sudah hening, justru jiwaku seperti meminta satu hal. Jangan tidur dulu, ayo kita pikirkan semuanya. Tentang masa lalu yang tak bisa diubah, tentang masa depan yang belum tentu terjadi, tentang hal-hal kecil yang seharusnya udah selesai. Tapi itu semua terus berputar di kepala seperti lagu yang tak mau berhenti. Dan dari sanalah aku mulai belajar satu hal, ternyata masalah aku bukan hanya soal overthinking, tapi juga soal bagaimana aku memperlakukan malam. Aku mulai merenung, dalam Islam, hari tidak dimulai saat matahari terbit. Hari malah dimulai sejak matahari tenggelam. Sejak maghrib menyapa langit. Dan aku berpikir Allah tidak mungkin mengatur waktu tanpa makna. Jika hari dimulai dari malam, berarti malam bukan sekedar penutup hari, melainkan pembuka kehidupan. Malam adalah rahim, tempat di mana esok hari sedang dibentuk. Jika malam kita penuh kegelisahan, maka pagi lahir dengan kelelahan. Jika malam kita berantakan, siang pun bisa tumbuh tanpa arah. Tapi jika malam kita tenang, maka pagi hadir dengan kejernihan dan siang pun berjalan dengan keberkahan. Aku mulai memahami satu rahasia besar, yaitu hidup yang efisien bukan dimulai dari pagi, tapi dari cara kita menyiapkan malam. Salah satu fondasi terpenting dari semua itu adalah menjaga jam tidur. Bukan hanya karena agama mengajarkan adab malam, tapi juga karena tubuh kita secara medis dan psikologis sangat bergantung pada kualitas istirahat. Secara medis, kurang tidur membuat sistem saraf kita lebih sensitif, hormon stres meningkat, asam lambung lebih mudah naik, detak jantung lebih cepat, dan pikiran lebih sulit dikendalikan. Secara psikologis, tidur yang buruk membuat emosi kita rapuh, kita lebih mudah tersinggung, lebih gampang cemas, lebih susah fokus, dan lebih cepat merasa capek hidup. Padahal mungkin yang kita butuhkan cuma satu, tidur yang berkualitas. Aku teringat satu ayat yang sangat lembut. Dan kami jadikan tidurmu sebagai pelepas lelah. Surat An-Naba ayat 9. Tidur bukan sekedar jeda, tidur adalah rahmat. Dan mungkin selama ini kita terlalu sering menolak rahmat itu karena merasa harus terus terjaga. Padahal tubuh dan jiwa sudah lama minta istirahat. Dari sanalah aku mulai membangun satu kebiasaan kecil yang pelan-pelan mengubah hubunganku dengan malam. Night routine. Bukan yang sempurna, bukan yang ideal, tapi yang manusiawi. Dan aku ingin berbagi bukan sebagai orang yang sudah berhasil, tapi sebagai seseorang yang masih berlatih. Kalau tadi kalian mendengarkan suara toke, percayalah kalau aku voice over ini di sekitar jam 2:30 malam. Ya, ketika aku baru bangun tidur. Oke, lanjut ya. Ada beberapa tips yang aku temukan dari berbagai sumber. Dan tips yang paling mujarab itu aku temukan dari psikologku. Aku memulainya dari pola yang sederhana, dari tips yang sederhana, yaitu
5 tips untuk membereskan malam di saat sebelum tidur. Tips pertama, pola 3-2-1. Jadi, 3 jam sebelum tidur itu aku belajar buat berhenti makan. Bukan karena ingin sok disiplin, tapi karena tubuhku dengan GERD mengingatkanku bahwa malam bukan waktunya bekerja keras mencerna. 2 jam sebelum tidur, aku mulai mengurangi minum agar tubuh nggak terlalu sibuk di malam hari dan tidurku tidak terpotong oleh bolak-balik ke kamar mandi. Karena jujur aja, aku itu tidur nggak lebih dari 5 jam setiap malam. Karena rutinitasku sebagai istri dan seorang ibu menuntutku untuk bangun lebih pagi dibandingkan semua anggota keluarga yang lain. Dan 1 jam sebelum tidur, aku mencoba melakukan satu hal yang paling sulit di zaman ini. Berhenti menerima informasi. Aku letakkan ponsel, aku menjauh dari layar biru karena aku sadar setiap video yang kutonton, setiap berita yang kubaca, setiap cerita yang masuk ke kepala, semuanya akan ikut tidur bersamaku. Dan terlalu banyak informasi sebelum tidur bisa membuat pagi terasa seperti burnout yang belum sembuh. Jadi ketika aku berhenti scrolling nih, ada ruang kosong yang tiba-tiba muncul begitu aja. Dan dulu aku takut dengan ruang itu, karena di sanalah pikiranku biasanya menyerangku. Tapi pelan-pelan aku belajar satu hal baru, yaitu berdialog dengan diri sendiri lewat journaling. Nggak indah, nggak rapih, nggak selalu bijak. Kadang hanya keluhan, kadang hanya air mata yang diterjemahkan jadi kata. Jadi, setiap kali aku menumpahkan isi kepala, hatiku terasa lebih ringan, seperti ada beban yang akhirnya ditaruh, bukan lagi digendong sampai aku tertidur. Aku tidak lagi membawa semua keresahanku ke dalam mimpi. Aku menitipkannya di atas kertas dan membiarkan jiwaku beristirahat. Tips ketiga, membersihkan diri, berwudu, dan sholat wudu. Iya, setelah itu aku pergi ke kamar mandi, gosok gigi perlahan, dan berwudu dengan tenang. Lalu aku sholat wudu. Aku teringat kisah inspiratif Bilal bin Rabah tentang bagaimana Rasulullah pernah mendengar suara langkahnya di surga ketika peristiwa Isra Mi'raj. Ketika ditanya amalan apa yang paling dia jaga, Bilal menjawab bahwa setiap kali berwudu dia selalu berusaha sholat 2 rakaat. Memang nggak besar, nggak megah, tapi konsisten. Dan aku berpikir, jika langkah seseorang bisa terdengar di surga karena kebiasaan kecil yang tulus, maka mungkin rutinitas malamku juga bisa menjadi jalan pulang menuju ketenangan. Keempat, tips untuk memaafkan. Di malam-malam tertentu aku belajar satu seni yang paling sulit. Ya, itu seni memaafkan. Bukan karena semua orang pantas dimaafkan, tapi karena hatiku terlalu berharga untuk terus menyimpan racun. Aku belajar memaafkan orang-orang yang mungkin tidak pernah meminta maaf. Aku belajar memaafkan diriku sendiri yang sering merasa gak cukup. Dan aku sadar, tidur dengan hati yang penuh dendam hanya akan membuat mimpi menjadi gelisah. Tapi tidur dengan hati yang lapang, meski belum sepenuhnya sembuh, membuat jiwa lebih siap menyambut esok hari. Dan ingat, kamu itu memaafkan bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kamu sendiri sebagaimana kamu ingin dimaafkan selalu oleh Allah atas setiap kesalahan-kesalahanmu. Jika kamu aja pengen dimaafin, kenapa kamu nggak harus maafin orang? Yuk, mulai dari sekarang kita berjanji kepada diri sendiri, kita memaafkan orang lain bukan karena siapapun, tapi karena hati kita memang membutuhkan itu. Dan aku merasa semenjak aku tidak menyimpan dendam, tidak menyimpan kemarahan, hatiku jauh sekali menjadi lebih lapang. Dan tips selanjutnya, sebelum memejamkan mata, aku selalu melakukan satu hal yang sangat sederhana. Deep breath atau nafas yang dalam.
Aku senang sekali untuk menarik napas dalam-dalam, menahannya sejenak, lalu menghembuskannya perlahan. Aku seperti berkata kepada tubuhku bahwa kamu aman sekarang, dan aku seperti berkata ke jiwaku, kamu gak harus kuat terus. Dan di momen itu aku menyerahkan malamku pada Allah, bukan pada doa yang panjang, tapi dengan hati yang jujur. Kamu coba tarik napas pelan selama 4 detik, lalu tahan selama 7 detik, dan hembuskan perlahan selama 8 detik. Cobain deep breath itu selama 4 kali. Insya Allah hatimu bisa lebih nyaman, tubuhmu bisa lebih rileks. Trust it works. Kita jujur aja ya, aku belum konsisten sepenuhnya. Ada malam di mana aku hanya bisa melakukan 1 poin, ada malam di mana aku terlalu lelah bahkan untuk sekedar menulis, dan aku belajar menerima satu kebenaran. Proses bukan tentang sempurna, tapi tentang kembali mencoba. Maka aku mengazamkan diriku sendiri, mulai malam ini, aku akan melatih 5 kebiasaan ini selama 14 hari ke depan. Bukan untuk menjadi ideal, tapi untuk menjadi lebih sadar. Dan jika Allah izinkan, nanti aku ingin berbagi ya, apa yang sangat berubah dari dalam diriku. Jika kamu merasa 5 hal ini terlalu berat, aku ingin bilang satu hal dengan lembut. Kamu gak harus memulai dari semuanya. Kamu bisa menyederhanakannya. Sama seperti aku dulu, aku menyiapkan 10 opsi kebiasaan kecil. Pilih 3 yang paling mungkin kamu lakukan dan tetapkan 7 hari. Kemudian evaluasi deh. Tujuan evaluasi bukan untuk menghakimi diri sendiri, tapi melihat diri dengan penuh kasih. Ketika dirasa terlalu ringan, kamu boleh menambah. Kalau terasa terlalu berat, kamu boleh mengurangi. Dan kamu bisa mendapatkan durasi jika kamu ingin melatih kebiasaan 3 opsi itu di masa mendatang. Karena perjalanan ini bukan lomba. Ini adalah proses pulang ke versi dirimu yang lebih tenang. Aku mungkin gak tahu siapa kamu yang sedang mendengarkan malam ini. Tapi aku ingin kamu tahu, mungkin kamu lelah, mungkin kamu sedang cemas, mungkin kamu juga sering terjaga. Tapi itu semua bukan karena tidak mengantuk, tapi karena terlalu banyak yang dipikirkan. Kalau iya, coba deh lakuin 5 tips di atas pelan-pelan. Dan sadari bahwa kamu gak rusak, kamu gak lemah, kamu hanya manusia yang butuh istirahat. Bukan hanya untuk tubuh, tapi juga untuk jiwa. Ada satu kalimat dari buku yang pernah kubaca yang selalu menemaniku di malam hari. Istirahat bukan hadiah karena kamu sudah selesai. Istirahat adalah syarat agar kamu bisa melanjutkan. Dan mungkin night routine ini bukan tentang menjadi produktif, tapi tentang belajar menyayangi diri sendiri dengan cara yang Allah ridhoi. Jika suatu hari nanti kamu merasa lebih tenang di pagi hari, lebih sabar di siang hari, dan lebih ringan di malam hari, ingatlah, semua itu mungkin sedang ditanam di rutinitas kecil yang kamu lakukan hari ini. Terima kasih sudah menemani aku di cerita yang panjang ini. Aku tidak meminta apa-apa dari kamu, selain satu hal kecil. Jika ada satu bagian yang menyentuh hatimu, simpanlah untuk dirimu sendiri. Biarkan dia tumbuh menjadi cahaya kecil di malam-malam berikutnya. Dan jika suatu saat kamu ingin berbagi, aku akan senang mendengarnya seperti teman yang duduk di sebelahmu di ruang sunyi bernama malam. Semoga malam ini kita tidak hanya tidur, tapi benar-benar beristirahat. Sampai jumpa lagi di jurnal berikutnya, masih di ruangan kecil yang sama. Sampai saat itu tiba, semoga Allah terus menjagamu dengan ketenangan, keberkahan, dan kerahmatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.